persaudaraan setia akan tetap tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pasdulan dulur-dulur. Selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini dulur-dulur kembali ke vlog Bima ANF, dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk bersilaturahmi dengan dulur-dulur kita dari PSHT Cabang Bekasi. Kebetulan kita ada di Kabupaten Bekasi ya. Kita ada di kawasan Padepokan Cabang Bekasi yang baru dulur-dulur. Yang katanya infonya ini ada tugu terbesar se-Jabodetabek. Pasti dulur-dulur penasaran kan? Mari dulur-dulurku kita coba masuk ke area Padepokannya. Di sini masih banyak sawah-sawah ya, kan? Masih asri ya kan? Kebetulan ini samping perumahan Panorama Wanasari. Oh, di sini ada usaha kusen juga. Nah, ini dia. Tugu yang katanya besar sekali dulur-dulur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ajeng sepindah silaturahmi, Mas. Kali pun ajeng nge-review area Padepokan Cabang Bekasi yang baru nih. Niki paring asma sinten? Saya Kholili, Mas. Mas Kholili ya. Mas Kholili. Mungkin kita pakai bahasa Indonesia aja ya supaya lebih universal ya kan. Karena dulur-dulur di sini yang nonton pasti adalah dulur-dulur PSHT di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Oke Mas, tanpa harus mengganggu dulur-dulur yang sedang bekerja nggih. Monggo kita review gitu. Niki tugu yang katanya terbesar se-Jabodetabek nih Mas. Insya Allah tugu yang terbesar di area Jabodetabek Banten Mas. Oh nggih. Lah ini bisa diceritakan spesifikasinya Mas. Monggo Mas. Ini dari awal pembangunannya terus seperti apa prosesnya, monggo Mas. Iya. Ini awalnya kita mengakomodasi dengan niat dulu-dulu cabang Kabupaten Bekasi Pusat Madiun. Bahwasanya kita harus satu visi untuk bisa mewujudkan padepokan. Karena kalau sudah ada padepokan, insya Allah kegiatan yang lain akan lebih praktis, Mas, lebih mudah. Apalagi buat pengembangan Ternate di khususnya cabang Kabupaten Bekasi ini. Oh, siap. Jadi ini adalah wujud dari semua warga yang ada di cabang Kabupaten Bekasi atau yang lain banyak Mas. Oh, pokoknya swasembada dulur-dulur ya. Dari Bojonegoro, dulur Bojonegoro ada yang mensupport dari Madiun, dari Tangerang, bahkan disatukan satu wadah yaitu adalah PSHT Cabang Kabupaten Madiun Pusat. Oh ini dan nama cabang Bekasi Kabupaten Bekasi ini kelihatannya perlu dijelaskan lagi Mas. Kenapa kok harus disebutkan cabang Kabupaten Bekasi? Ya karena kita kan areanya kan bukan di area kota, jadi di area kabupaten. Maka kita mengakomodasi bahwasannya yang berdiri ini untuk area Kabupaten Bekasi. Oh, Kabupaten Bekasi. Berarti di luar sini ada cabang Bekasi. Ya, kota ada. Kota. Oh iya. Jadi ada dua Mas ya? Ada dua, alhamdulillah. Kota Pusat Madiun juga ada. Oh, berarti ini maksudnya dua tempat ini tetap satu naungan nggih, Pusat Madiun nggih. Pusat Madiun. Oh, nggih. Luar biasa. Jadi kembali ke tugu ini Mas. Ini untuk proses pembuatannya berapa lama? Ini mungkin mungkin ini kan juga dari bantuan sumbangan dari siswa-siswa juga Mas. Jadi ini pembuatannya mungkin sekitar 1 sampai 2 bulanan. 1 sampai 2 bulan nggih.
Ini aja belum selesai ya? Belum selesai. Nggih. Ini kan dua ya, dari satu yang di dalam, satu yang di luar yang gede ini. Oh nggih. Untuk diameternya berapa nih Mas? Ini panjang sekitar atas itu 4 meter. 4 meter. Bawah panjang 4 meter, lebarnya 3,5 3,5 lah ya? 3,5. Oh, nggih. Pas ya, belum menipis tadi. Nah, ini kebetulan ini dulur-dulur kita semua ini Mas. Ya, kita kerjakan ini dulu-dulu semua. Oh ini kerjasama dari luar biasa dulur-dulur semua nih. Kerjasama dari dulu semua. Tidak hanya terima beres nih Mas. Iya. Mungkin kita bisa keliling-keliling Mas. Boleh. Sedikit nggih. Ya. Nah ini untuk apa? Proses pembuatan temboknya ini Mas. Bisa diceritakan nih Mas. Ini areanya kan sekitar 900 meter persegi ya Mas ya. 900 meter persegi. Kita utamakan yang pendopo dulu. Nggih. Pendopo sudah jadi, sekarang proses pagar temboknya. Pagar. Di samping itu di belakang juga ada kantor untuk sekretariatan. Oh belakang situ nggih? Iya, belakang. Terus ada musola juga ada. Toilet, baik toilet untuk putra maupun putri, kita buat yang di belakang sana. Udah bisa dipergunakan nih Mas? Toilet sudah bisa, sekarang lagi dibersih-bersihin. Insya Allah mungkin yang dekat-dekat ini mungkin pengesahan ya. Pengesahan ini insya Allah mudah-mudahan pandemi udah bisa berakhir. Jadi kita bisa pengesahan di paduan kita sendiri. Jadi ngejar pengesahan nggih? Iya, biasanya kita kan sewa. Oh nggih. Kalau sewa biasanya tempat nggih. Tempat. Sekarang alhamdulillah cabang Kabupaten Bekasi sudah punya tempat sendiri ya Mas. Dengan pandemi, alhamdulillah dengan pandemi ini kita juga mewujudkan niat kita bikin. Kalau pandemi ini kita biasanya izin juga susah. Untuk itu kita berpikir bagaimana kalau kita bikin rumah sendiri agar tidak terkendala dengan perizinan gitu. Seperti itu. Luar biasa perjuangannya dulur-dulur mas-mas di sini ya. Memikirkan sejauh itu loh. Dengan adanya pandemi ini pasti kalau misalnya nyewa tempat agak kesusahan Mas. Susah. Adapun pasti perizinannya agak ribet gitu. Tapi dengan sekarang dijawab adanya tempat sendiri nih, insya Allah bisa terlaksana Mas. Insya Allah. Yang penting tetap, yang penting tetap dengan protokol kesehatan Mas. Protokol pasti. Jadi nanti kita tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita semua sehat. Siap. Kita bisa masuk dikit Mas Tinggi Mas. Siap, monggo. Ini kelihatannya kan udah lengkap ya Mas. Ya. Kayak udah ada lampu segala macam. Kok masih belum selesai ini? Ini nanti tengah nanti kita kasih lampu lampu hias. Lampu hias. Pas di tengahnya ini ya. Oh kayak di pendopo Padepokan gitu ya? Iya. Lampu hias di sini. Ini pun aja masih ada desain interiornya. Iya. Setelah itu nanti kita kasih lampu sana ya Mas ya. Lampu sorot sana. Jadi kalau kita malam itu bisa timbul itu efek ya, efek cahaya. Desain interiornya aja masih dipikirin ya. Iya, betul. Nah ini yang tengah ini saya lihat juga bukan sekedar lukisan, ini juga ukiran sama ya? Ukiran sama dengan yang sama yang depan? Di depan. Sama mungkin diameternya agak kecil ya? Agak kecil, karena menyesuaikan tempat tadi. Ini berapa blok ya Mas? Kalau untuk disusun bisa jadi gambar ini? Ini 4 blok. 4 blok? 4 blok ini, 4 blok di desain. Itu juga dulu sendiri, siswa sendiri yang mempunyai inisiatif atau berjiwa seni. Oh, buat dulu sendiri nggih. Alhamdulillah warga-warga di sini cukup luar biasa talentanya. Niki nganu, napa lampune saged dinyalakan? Bisa. Oh, Jadi ini belum selesai ya dulur-dulur, ini masih dikasih desain interior, lampu hiasan di tengahnya. Nanti di depan sana pun mau dikasih efek lampu juga. Luar biasa ini belum selesai kreativitas dari dulur-dulur Bekasi, cabang Kabupaten Bekasi ini. Susah ya, soalnya ada 2, jangan sampai salah ya. Dan jadi luar biasa ya Mas kreativitas dari dulur-dulur kita ini. Jadi tanpa harus menyewa seorang seniman bisa loh membuat seperti ini ternyata. Ini bisa dijelaskan Mas, ini kira-kira anggarannya
habis berapa nih pembangunan ini? Acara masuk alhamdulillah dengan apa di Sengkuyung apa di swasembada dulur-dulur gitu semua. Mungkin anggarannya itu sekitar hampir setengah eman, Mas. Hampir setengah em. Hampir setengah eman. Ini ngumpulin uang segitu ini dalam kurun waktu berapa tahun, Mas? Iuran dulur-dulur itu kira-kira. Ya, sejak kita itu hampir 3 sampai 4 tahunan. 3-4 tahun. Tapi sebuah pencapaian yang luar biasa ya, Mas. 3 sampai 4 tahun. Udah ada 5 tahun aja sudah bisa menghasilkan ini masih banyak ternyata di Bekasi ini lahan-lahan kosong, Mas. Saya baru tahu ternyata di Bekasi masih banyak sawah ini. Ini kira-kira Masnya ada kedepannya gambaran kira-kira masih mau apa? Mungkin dapetin lahan lagi gitu, Mas. Mungkin kita kalau ada rezeki lagi dengan dulur semua kita swasembada, insya Allah mungkin tempat untuk area parkir atau untuk pos daweran. Nah itu insya Allah kita akan mengadakan seperti itu. Siap. Mudah-mudahan di sini masih ada lahan yang cukup luas. Masih bisa kita ini ya, Mas ya, manfaatkan lah. Soalnya kan kalau udah lokasi dikepung pemukiman gini kan sayang kalau nggak dimanfaatkan ya, Mas ya. Jadi nantinya kan selain dipakai mungkin kegiatan di masyarakat ini kita juga cukup welcome. Ada yang mau mengajukan TPA silahkan. Sore. Memang sebenarnya tujuan utama dari PSHT itu ya, Mas ya. Iya, jadi biar bermanfaat lingkungan juga. Luar biasa. Nah itu. Jadi sekarang ini kan kita sudah bukan zaman penjajahan ya, Mas. Ya. Kita zamannya sudah era globalisasi di mana pendekar itu dituntut bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, Mas. Yang utama itu bermanfaat. Jadi kita di mana kita berada di situ kita bermanfaat bagi sekeliling kita. Siap. Gitu, Mas. Luar biasa. Niki Kang Mas, niki sepindah silaturahmi, tapi ngalipun ngapunten ganggu dulur-dulur ini kesannya kayak mandori gitu. Jadi sebenarnya saya mau silaturahmi sama Mas Jumari Panter gitu. Tapi beliau katanya sibuk, makanya diwakilkan kali dulur-dulur yang ada di sini aja, Mas. Masih rencana mau ke sini, Mas, tapi sepertinya ada urusan lain. Oh iya, ini tapi sebelum kita tutup boleh tanya, Mas, kapan pendadarannya kira-kira, Mas? Pendadaran kan minggu-minggu ini, Mas. Minggu-minggu ini, Mas. Minta doanya agar pendadaran dengan tetap mematuhi prokes kita tetap berjalan dengan lancar dan beririsan dan keselamatan. Siap. Yang jelas di sini mohon maaf untuk waktu dan tempat mungkin agak kita silent karena takutnya nanti meludak gitu, Mas. Iya, betul. Bukan berarti kita di sini tidak mau mengundang dulur-dulur gitu. Dan mungkin sedikit noise video kita kali dulur-dulur, mohon maaf karena ini lingkungannya masyarakat dan industri. Di depan ini ada usaha-usaha nih, Mas. Iya, ada usaha. Jadi mungkin suaranya agak terganggu dan kebetulan hujan. Belalah kok wis bar gitu silaturahmine. Wis. Ngapunten nggih, Mas. Niki kula matur sembah nuwun sampun ditamu dulur-dulur niki. Semoga kegiatan kedatangannya, Mas. Semoga kegiatan di PSHT di cabang Kabupaten Bekasi nggih niki bisa lancar dan insya Allah pembangunannya ini bisa sukses dan semakin berkembang pesat gitu. Sekian dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dan silaturahmi MyNF kali ini dengan dulur-dulur kita cabang Kabupaten Bekasi. Dan sampai jumpa di video MyNF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.